Ratusan warga rela antri panjang dan berdesakan demi mendapatkan paket sembako murah di Gor Johar Baru, Jakarta Pusat. Meski harus antri lama, warga mengaku senang dapat membeli paket sembako murah seharga Rp50.000. Sejak pagi hari, ratusan warga yang didominasi ibu-ibu sudah memenuhi gelanggang olahraga Johar Baru, Jakarta Pusat. Mereka rela antre dan berdesakan demi mendapatkan paket sembako murah. Pihak panitia menyediakan paket sembako berisi 5 liter beras, 5 bungkus mie instan, 1 liter minyak goreng, 1 kilogram gula, dan ikan kaleng dengan biaya hanya Rp50.000 dari harga normal Rp135.000. Warga pun mengaku sangat terbantu dengan adanya bazar sembako murah ini di tengah tingginya harga bahan pangan. Harganya Rp50.000, kayaknya cukup membantu ya, kebenaran beras habis di rumah. Ini ada beras 5 kilo, Indomie 3, gula, sarden, sama minyak. Ya untuk Rp50.000 ya jauh lebih murah sih, berasnya aja udah Rp50.000 sendiri biasanya kan. Lumayan. Membantu. Nah ini kan menjelang lebaran nih nanti Bu, kira-kira bazar seperti ini harus diperbanyak atau gimana? Iya dong, harus diperbanyak, lumayan buat mama. Pihak panitia menyediakan 1.000 paket sembako murah. Rencananya, kegiatan bazar sembako murah akan terus digelar guna membantu warga mendapatkan bahan pangan dengan harga terjangkau. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ratusan warga di Kota Tangerang, Banten juga rela mengantri membeli sembako murah di halaman Masjid Al-Falah. Bazar sembako murah ini digelar untuk meringankan perekonomian warga Kota Tangerang. Meski sempat diguyur hujan, ratusan warga Babakan Kota Tangerang rela mengantri demi membeli sejumlah kebutuhan pokok di Bazar Gampang Sembako Murah. Selain beras, pemerintah Kota Tangerang juga menyediakan sejumlah kebutuhan pokok lainnya seperti minyak goreng, gula, terigu, telur, dan mentega. Romlah, salah seorang warga mengaku senang karena harganya lebih murah dibandingkan harga pasar. Dengan uang Rp90.000, ia bisa mendapatkan 2 kg telur dan 2 kg gula. Kenapa? Ada belanja sini lebih murah dibanding di toko. Ya. Sementara itu, Sahrudin, Wali Kota Tangerang, mengatakan bazar sembako murah ini digelar selama Ramadan agar masyarakat mudah memperoleh sembako dengan harga yang lebih terjangkau. Gerakan Gampang Sembako Murah yang diprakarsai oleh RW 05 Kelurahan Babakan. Dan ini dilaksanakan secara serentak kecamatan di masing-masing kelurahan, di 8 kelurahan di Kecamatan Tangerang. Ada apa aja nih Pak, produknya nih Pak? Kita lihat di sini ada beras, kemudian gula, minyak, terigu, mentega, sama telur. Harganya lebih murah ya Pak? Jauh lebih murah. Di sini harga berapa 70% ya dari harga pasar rata-rata. Diharapkan bazar Gampang Sembako Murah ini juga mampu menekan angka inflasi saat Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno melarang pengurus RW dan Ormas di Jakarta meminta tunjangan Hari Raya pada pengusaha. Menurut Sidol, tindakan itu keliru dan seharusnya tidak dilakukan. Hal ini disampaikan Rano Karno menyusul viralnya surat edaran permintaan tunjangan Hari Raya dari pengurus RW di wilayah Jembatan 5 Tambora, Jakarta Barat. Dalam edaran itu tertulis pengurus RW meminta Rp1 juta ke pengusaha yang menggunakan jasa parkir di wilayah Jembatan 5. Rano Karno menegaskan menyerahkan sepenuhnya ke aparat hukum untuk sanksi karena pemerintah daerah tidak punya wewenang. Kita mesti paham, maaf nih, RT RW saya juga mengeluarkan edaran untuk apa? Misalnya untuk lebaran sampah. Itu sih normal gitu, tapi juga ada ketentuan jangan gila-gilaan, nggak boleh itu. Kayak petugas sampah, tukang sapu, di komplek-komplek pasti begitu, pasti dikolek dari. Ya. Kan Prof bakalan keluarin himbauan
nggak usah ditanya, itu sudah ini deh. Ormas minta THR masih oknum lagi, bukan ormas ya itu sih. Sanksinya gimana? Ya kalau sanksi kan kita bukan Pemerintah memastikan akan melanjutkan program normalisasi Sungai Ciliwung. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat penanganan banjir di Jakarta dan sekitarnya. Usai rapat koordinasi, Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid, Gubernur Jakarta Pramono Anung, serta Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo memastikan pemerintah melanjutkan program normalisasi Sungai Ciliwung sebagai bagian dari upaya mengatasi banjir Jakarta. Fokus utama nantinya adalah percepatan pembebasan lahan yang dimulai tahun ini hingga tahun depan. Melalui normalisasi Sungai Ciliwung, diharapkan 40% potensi banjir di ibu kota bisa tertangani secara efektif. BPN untuk mendukung Pak Menteri PU dan Pak Gubernur DKI adalah pengadaan tanahnya yang tadi sudah disepakati dari Pengadikan sampai di kawasan Kawajati. Totalnya sekitar 11 hektar atau 16 km di sepanjang Sungai Ciliwung. Dan kami berprinsip tidak akan melakukan penggusuran. Semua yang kami lakukan harus secara bersama-sama dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah Jakarta, dan warga yang memang terdampak kalau normalisasi itu dilakukan. Diharapkan pembebasan lahan selesai pada akhir Mei 2025. Dengan begitu, pembangunan fisik bisa segera dimulai pada Juli 2025. Sebelumnya, normalisasi Sungai Ciliwung rencananya sepanjang 33,69 km. Namun saat ini baru diselesaikan sepanjang 17,14 km. Untuk proyek ini, pemerintah membutuhkan total lahan seluas 35,94 hektar dengan jumlah bidang sebanyak 5.353 bidang. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, iNews melaporkan. Usai digeruduk warga dan dilaporkan ke polisi, SPBU Pertamina Sungai Misang, Kabupaten Merangin, Jambi akhirnya disegel. Dari hasil pemeriksaan, BBM jenis Pertamax dan Pertalite yang dijual SPBU itu bercampur air. Usai melakukan pengecekan terhadap tangki penampungan BBM, pihak kepolisian dari Resort Merangin langsung memasang garis polisi guna tidak ada aktivitas di lokasi kejadian. Pengecekan yang langsung dipimpin Kapolres Merangin AKBP Roni bersama Kasat Reskrim AKP Mulyono. Dan ditemukan jika BBM jenis Pertamax yang ada di penampungan BBM sudah bercampur dengan air. Dari hasil pengecekan didapati ada kebocoran dinding di lokasi penampungan BBM sehingga air dengan mudah masuk ke dalam tangki penampungan. Cek turun ke TKP bersama Kasat Reskrim, bersama Sabara dan rekan-rekan yang lain dari pihak SPBU juga. Kita cek ke lokasi, ternyata memang ada lubang atau bekas kabel yang dulu untuk perpindahan, sehingga disitulah air masuk ke dalam tangki tersebut. Sementara itu, pihak SPBU menyampaikan telah bertanggung jawab atas kerusakan kendaraan. Itu untuk penanggulangannya sudah kita koordinasikan dengan pihak bengkel. Kita sudah tunjuk satu bengkel tadi untuk memperbaiki kendaraan yang rusak. Dan yang untuk yang mobil itu juga sudah pemiliknya sudah ada di sini, akan kita lakukan penggantian. Ini ya, amankan dulu. Sebelumnya, puluhan warga Kabupaten Merangin mendatangi SPBU Sungai Misang, Kabupaten Merangin, sembari membawa kendaraan yang mogok usai mengisi BBM Pertamax. Warga membuktikan jika BBM tersebut bercampur dengan air dengan cara mengeluarkan BBM dari tangki sepeda motor. Dari Jambi, Sarfandi, iNews melaporkan.